Halo pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara The Journal di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Sekarang kita akan membahas terkait dengan topik yang sangat hangat, yaitu tentang pemindahan ibu kota negara baru nih. Karena ini tercermin beberapa waktu yang lalu Presiden Jokowi ini mendatangi Kabupaten Penajam Pasar Utara di Kalimantan Timur bersama dengan beberapa gubernur untuk melihat perkembangan pembangunan ibu kota negara baru. Jadi memang serius sekali komitmen Presiden untuk memindahkan ibu kota. Nah, sebetulnya apa sih alasannya? Apa sih hal yang memang mengharuskan kita ini harus pindah ibu kota? Nah, bersama dengan saya kita akan diskusikan bersama dengan sudah hadir bersama kita Profesor Dr. Insinyur Dadan Umar Daihani DEA sebagai tenaga profesional sumber kekayaan alam dan ketahanan nasional Lemhanas dan juga dosen Trisakti. Prof, panjang sekali nih Prof. Kepanjangan ya. Tapi memang seperti itu. Jadi pas kalau kemudian kita tanyakan terkait dengan ibu kota negara. Tadi saya sudah menyampaikan Prof bahwa Presiden Jokowi ini serius mau memindahkan ibu kota kita. Ibu kota yang tadinya Jakarta menuju Kalimantan Timur. Tapi sebetulnya apa sih Prof ini urgensinya kita pindah Prof? Sebenarnya kalau kita lihat ya, mungkin bukan cuma hanya presiden kita Pak Jokowi, kita pun serius kok mau pindah. Oh, masyarakatnya juga serius gitu ya Prof ya? Kenapa demikian? Kalau kita lihat begitu ya, ibu kota yang sekarang nih di Jakarta, itu kan sangat padat kalau kita berbicara mengenai daya dukung gitu ya. Kalau tidak salah itu kita di sini ada sekitar 10 juta lebih sedikit, itu kalau siang-siang. Kalau siang, malam, kalau malam, malam. Kalau siang itu ya banyak dari mana-mana, dari kota-kota satelitnya sekitar 15 juta. Padahal luas Jakarta itu tidak terlalu besar. Jadi kalau saya hitung-hitung kira-kira ada 1.650 orang per kilometer. Itu dari Bogor, Depok semua ya. Yang tinggal kalau kita berbicara satuan luas dibagi penduduk begitu. Nah, jadi kita bayangkan ibu kota yang sangat sibuk dengan segala macam urusannya, urusan pemerintahan, urusan perdagangan, itu kemudian daya dukung kotanya itu sudah tidak mencukupi. Jadi secara geografis ini sudah bermasalah. Secara spasial, secara geografis sudah menjadi masalah yang harus kita pikirkan gitu ya. Pikirkan. Nah, misalnya apakah kita mau nyaman bekerja dalam kondisi semacam itu kan banyak pertanyaan-pertanyaan logika. Dan yang pindah ibu kota itu bukan Indonesia yang pertama gitu ya. Sudah banyak negara. Ada beberapa negara, setidak-tidaknya ada 7 negara lah ya. Kita tahu yang paling dekat Malaysia. Malaysia juga sudah membangun Putrajaya gitu dari Kuala Lumpur. Kemudian juga ada Myanmar. Dan ada benua yang barangkali sangat kita tahu, Canberra, Australia gitu ya. Itu juga pindah. Kazakhstan yang di Eropa Timur juga, Kazakhstan, Pakistan gitu ya. Jadi bukan kita ngikutin mode pindah ibu kota, gitu. Bukan ngikutin tren ya. Nah, bukan tren, tapi ini kebutuhan. Saya hanya berbicara nih, apakah alasan itu pas gitu ya. Saya cuma membayangkan, tidak tahu apakah ini Mas Sultan atau Mas Rifandi gitu ya. Ini kita bicara, saya bayangkan gini. Saya punya rumah, baru menikah, punya rumah, tentu saja tidak terlalu besar gitu ya. Dan sangat ada romantisme, rumah ini adalah milik pada saat kita bernikah. Kira-kira seperti itu. Tapi kelamaan punya anak, kemudian nanti anaknya besar, punya mantu, punya cucu gitu. Daya dukung rumah sudah tidak cukup lagi. Memang kemudian kalau begitu kita berencana nih untuk pindah supaya kehidupan kita lebih bagus. Jadi kalau kita pakai alasan yang simple itu, ya sebenarnya nggak masalah kita pindah gitu kan. Tinggal tapi Prof, kita mencari. Itu kan tadi perumpamannya rumah dengan ibu kota gitu ya. Kan kalau rumah lah itu ada sebidang tanah, gentingnya dan lain sebagainya. Tapi di ibu kota ini ada alamnya, ada dan kita juga kan sebetulnya sebuah desain Jakarta menjadi magnet ekonomi juga yang menyebabkan orang tuh semua bercita-cita menuju Jakarta, Prof. Pertanyaannya adalah apakah Jakarta yang menjadi magnet untuk datang atau karena Jakarta ibu kota? Kalau kemudian ibu kota yang jadi magnet,
Harapannya adalah seperti yang sampaikan Pak Jokowi, kalau dipindahkan Kalimantan, Oke. maka Kalimantan akan jadi magnet. Disitulah sebetulnya salah satu tujuannya adalah untuk membangun pemerataan pembangunan. Oke. Mas Sultan, saya waktu itu membuat satu peta gitu ya, peta industri, karena kebetulan saya backgroundnya teknik industri. Waktu Oke. saya guru besar, saya bikin peta industri. Ternyata 80% industri ada di Jawa. 80%. 80%. 10%-nya di Sumatera, 10%-nya di sisanya. Padahal kalau kita berbicara sumber daya alam dan macam-macam kan ada di mana-mana. Bahan-bahannya tersebar di mana-mana ya. Jadi saya berpikir bukan Jawanya yang jadi magnet, tapi aktivitas di Jawanya yang jadi magnet. Oke. Nah sekarang kalau aktivitasnya kita sebarluaskan gitu ya, Oke. nah itu kan jadi magnet baru. Jadi jangan khawatir bahwa ibu kota yang baru kita buat nanti akan menjadi ghost city. Orang bayangkan, wah, Oke. siapa sih yang mau ke Kalimantan misalnya seperti itu. Kemudian Jakarta juga yang ditinggalkan itu akan sepi. Siapa sih yang akan tinggal di Jakarta kalau pindah? Enggak gitu juga. Kekhawatirannya Nah, seperti itu. kekhawatiran itu ya normal gitu Oke. ya. Ada satu yang paling menarik dalam perubahan gitu ya. Ibu kota juga menjadi satu ikon yang luar biasa. Orang itu ingin lebih baik, Oke. tapi tidak mau berubah. Sulit, bukan tidak mau berubah, enggan berubah. Itu teorinya manajemen perubahan gitu ya. Oke. Orang mau lebih baik tapi segan berubah. Padahal akan lebih baik kalau kita berubah. Betul. Tapi persoalannya memang kalau kita berubah, selalu orang berbicara, akankah perubahan itu memberikan kebaikan lebih dari yang sekarang? Yes. Ini sebenarnya adalah sebuah fenomena yang buat saya sih ya layak saja gitu ya. Ini pergulatan zaman kali ya, Prof ya. Nah, ini yang harus kita lakukan, keberanian dan kecerdasan gitu ya, Oke. untuk melihat posisinya Oke. gitu ya. Jadi bukan semata-mata bangunan ibu kota yang dipindah atau pusat pemerintahannya, tapi juga magnet ekonominya juga Magnet ingin. ekonomi, Oke. tapi bukan berarti kemudian digeser ke sana semua. Oke. Yang saya sudah establish di sini, saya yakin akan meneruskan. Paris gitu ya. Di Oke. Paris itu karena dia kota kuno, kota historical, kota macam-macam lah. Itu jadi ikon simbolnya Prancis. Kemudian bukan ibu kota, kegiatan ekonominya digeser ke La Défense. Oke. La Défense itu bangunan-bangunan modern. Dan satu L'Arc de Triomphe itu satu lurusan. Jadi kalau dari kita lihat ke La Défense ada gitu. Tapi kan waktu itu juga sama, kalau dipindahkan ke sana, maukah para pengusaha pindah ke sana? Yes. Ternyata begitu kita ambil keberanian, kecerdasan, rasional, itu jadi berkembang di sana. Paris tetap berkembang, kegiatan ekonomi di La Défense itu juga berkembang. Ini sebenarnya kalau saya selalu optimis gitu ya. Oke. Masa depan itulah kehidupan kita gitu. Oke. Nggak ada kehidupan di masa lalu kan kira-kira gitu ya. Iya. Masa lalu itu sudah terlewat. Nah, ini yang barangkali perlu kita hayati, bahwa keberanian kita untuk memindahkan dengan pertimbangan yang tadi, daya dukung Jakarta sudah sudah tidak cukup lagi. Kemudian kita ingin memeratakan, Indonesia bukan Jawa loh. Itu dia. Indonesia itu Nusantara. Ketimpangan itu yang bisa terlihat jelas ya, Prof ya. Jadi magnetnya mesti kita sebarkan. Oke. Kira-kira kalau saya memandangnya ke sana Oke. gitu Mas. Jadi Sultan. makanya karena magnet itu mau disebarkan, dipilihlah Kalimantan Timur. Ya. Nah, itu alasannya kenapa kemudian Kalimantan Timur, Prof? Sebetulnya kan ya. Bung Karno juga dulu pernah mewacanakan memindahkan ibu kota ke Palangkaraya misalkan, betul. atau beberapa presiden lainnya. Nah, kenapa kita memilih atau Presiden Jokowi memilih Kalimantan Timur? Jadi sebetulnya waktu itu kandidatnya tidak hanya satu kota gitu Oke. ya. Tapi kalau kita lihat historisnya Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama, itu juga memilih Kalimantan. Sekarang kita coba sedikit rasionalitasnya aja Oke. gitu ya. Kalimantan kalau yang sekarang pusat akhirnya ditentukan. Oke, di Kalimantan Timur, di Penajam. Itu kalau kita lihat sebenarnya adalah di jantungnya Nusantara. Oke. Dia ada di tengah-tengah. Dia dekat Alki 1. Biasanya gini, kalau kita ngebangun kota dekat-dekat laut gitu ya. Kenapa? Karena kita punya hubungan. Jakarta juga gitu ya. Penajam juga, dia di Selat Makassar gitu kan. Oke. Dan kemudian kalau kita berbicara pada yang tadi, titik tengah gitu ya, merupakan kesetimbangan. Nah, Kalimantan itu tengah-tengah. Oke. Nusantara. Itu juga bisa kita
Tetapi tentu saja ada beberapa juga alasan-alasan yang membuat itu visible atau tidak sih gitu kan. Kan ini akan menjadi sebuah icon, menjadi istilahnya itu adalah center of gravity-nya sebuah negara. Oke, iya. Itu juga bisa menjadi bahan pertimbangan. Misalnya kalau kita kenapa nggak di Papua gitu kan? Papua sangat kaya, tapi kan itu di ujungnya Nusantara. Kenapa sih nggak di Aceh gitu kan? Nah, Takutnya- kalau kita bikin sesuatu di tengah-tengah, Ya. biasanya kita menyatakan, wah, kan kita lihat jantung itu letaknya di tengah-tengah badan. Kira-kira. Kalau kita mau memakai Jadi supaya memang tidak ada ketimpangan lagi secara harapan kita, pembangunan. harapannya begitu sebetulnya, ya. harapannya supaya betul-betul kita sebarkan magnet, kita kuatkan magnet di tengah-tengah, dan dia akan memancarkan pembangunan kemana-mana. Tapi yang jadi banyak persoalan juga kenapa kemudian 2020 atau periode Pak Jokowi yang kedua pada akhirnya ini dipilih. Karena kan tentu di zaman Presiden SBY atau Iya. presiden-presiden sebelumnya diskusinya, wacananya kan juga berkembang gitu ya, Prof. Betul. Nah, itu kenapa kemudian lahir di Pak Jokowi ini dan di periode kedua, Prof. Iya. Apalagi ada pandemi, kita tahu resesi. Itu kan jadi variabel-variabel penting juga, Prof. Jadi sebetulnya kan pemilihan atau penentuan, atau kemudian kita mengatakan, oke, kita titik nolnya di sini. Oke. Itu bukan di zaman pandemi. Oke. Itu sebelum-sebelumnya kan difikirkan, dianalisis, dan itu supaya orang juga punya bayangan bahwa ini bukan grabs from the air, the idea gitu ya. Wah, iya, kita iya, nggak iya, main, iya. oh di sini aja by imagination gitu ya. Ada Iya, gitu. iya, iya. Hanya kebetulan dan hidup tuh kan begitu. Hidup itu pada saat kita tentukan tiba-tiba ada pandemi, kan kita nggak bisa Ya, menyalahkan. ya. Kenapa sih milih ibu kota zaman pandemi? Loh, pandeminya datang duluan, datang belakangan kira-kira. Jadi sebetulnya ini sudah difikirkan berapa lama? Apakah itu periode kedua? Saya tidak tahu bagaimana menebak gitu perencanaannya pada saat pemerintahan. Tapi saya yakin ada alasan-alasan di mana pada periode satu adalah peletakan fondasi, biasanya kan begitu presiden. Yang kedua ini sudah mulai terlihat gitu kan. Nah disitulah saatnya tiba-tiba datang pandemi. Tiba-tiba Rusia lawan Ukraina, Tiba-tiba tiba-tiba resesi. bahan bakar naik gitu. Itu kan kemudian kita tidak bisa berbicara saya akan pindah kalau gitu. Nggak juga. Ya kita harus punya keputusan. Dan optimis terus, Prof. Oh, optimis. Kalau saya selalu optimis. Iya, tapi kan berarti tadi berangkat dari persoalan bahwa Jakarta ini banyak sekali persoalan. Ya, Nah, artinya memang daya dukungnya ya. Daya dukungnya. Tapi kalau kemudian katakanlah kita nggak jadi pindah deh, kita tetap stay di Jakarta dengan kepadatannya, dengan magnet ekonominya, dengan Iya. perpindahan penduduk yang luar biasa ke Jakarta, akan jadi seperti apa Oh, Jakarta sekarang ke depan, Prof? kalau kita lihat ya, itu memang paling bagus kalau kita lihat trennya gitu ya. Oke. Yang tadi itu sendiri. Tapi yang jelas kita pakai sama-sama persepsi bahwa Jakarta itu rame karena magnet ibu kota. Magnet ibu kota, oke. Bukan kemudian Jakartanya menjadi magnet gitu. Oke. Terus tapi juga jangan dikatakan kalau ibu kotanya dicabut gitu kan. Apakah Jakarta tidak jadi magnet lagi? Tentu kan magnet karena ada pusat ekonomi juga di Pusat sana, ekonomi yang lapangan sudah pekerjaan. ada, pusat pekerjaan. Dan kalau seandainya di sini, ya kita mencoba memaksakan gini. Seandainya Indonesia itu hanya Jakarta, kita nggak punya pilihan. Yes. Lu sekarang Indonesia tuh luas gitu ya. Betul. Kenapa sih kita harus memaksakan yang seperti di sini kalau ada opportunity? Nah ini kita bicaranya opportunity. Opportunity tempat yang lain gitu. Jadi menurut pendapat saya adalah sah saja kemudian kita mencari kemungkinan yang lebih baik daripada yang sekarang. Karena sudah terbukti bahwa misalnya tadi ya daya dukungnya, kemudian sejumlah, kita tambahkan sekarang berbagai fasilitas gitu. Coba satu hari itu rata-rata tingkat kemacetan, rata-rata di jam 9 dan 10, 41%. Jadi makin sempat 60%. Kalau hari Senin itu. Nah, jadi kalau kemudian kita biarkan kita dengan segala macam dicoba gitu, ya atau kita revolusi betul gitu. Tidak boleh ada kendaraan, semua gedung dibangun oleh shuttle gitu, semacam kereta api dari gedung ke gedung gitu ya misalnya. Transportasi umum pokoknya semua. Transportasi umum, jadi betul-betul seperti Roma misalnya, Oke. orang masuk luar kota harus parkir di situ siapapun, gitu kan. Kemudian jalan kaki dan sebagainya. Itu transportasi itu salah satu yang sebenarnya kita buang-buang bahan bakar loh di Jakarta itu. Buang-buang bahan bakar. Ya kita dari misalnya berangkat ke sini di tempat yang lain mungkin habis 1 liter. Ya. Di kita bisa habis 5 liter, waktunya lama,
Cuma sendiri. cuma sendiri, pekerjaan tidak terselesaikan, biayanya mahal. Ya itu barangkali agak exaggerate gitu ya. Tapi itu yang harus kita juga Itu pikirkan. problemnya mungkin panjang kali ya Prof ya, karena budaya kita kan seolah-olah kalau bawa kendaraan itu pencapaian kehidupan Oh dan lain iya, sebagainya iya, gitu iya. Prof. Jadi kalau kita walaupun katakanlah kendaraan umum misalnya murah, tapi kita nggak boleh menjustifikasi Yes, juga begitu ya. betul, Tapi mungkin gitu ya. ya kemungkinan. Ya, Berarti soal macet, soal banjir, sebagus apapun programnya, sebagus apapun pemerintah menggelontorkan misalkan untuk mengurai persoalan itu nggak akan terselesaikan, Prof. Kalau kita ada alternatif lain, kenapa kita nggak mencoba alternatif yang lain? Kecuali yang tadi, kalau Indonesia cuma Jakarta gitu, nggak ada apa-apanya, ya sudah kita bekutat di situ gitu. Ini kan masih banyak gitu. Apa kemudian kita coba ditantang untuk memanfaatkan, apalagi tadi kita berbicara bahwa dari dulu sebetulnya satu persoalan kita adalah penyebaran penduduk, penyebaran kekayaan, penyebaran kemajuan, penyebaran industri. Kenapa? Karena kita selalu melihat apa yang dilihat di mata ke pasar. Tapi kalau kita buka peta nih, wah Indonesia begitu luar biasanya, begitu indahnya. Kenapa sih ini nggak dimanfaatkan gitu? Seolah-olah Dan Jawa macam-macam. tuh benar-benar hanya Jawa jadi kunci ya, Prof. ya? Java sentris itu yang tadi saya katakan. Saya evaluasi industri dari sejak berapa? Arahnya ke sana. Pusat listrik, pusat industri, pusat semua di Jawa. Memang akhirnya penduduknya jadi 60% penduduk 60%. Indonesia ada di Jawa. Nah, padahal sekarang kalau kita tadi distribusikan, nah ini apakah juga kebiasaan kita jarang kalau pindah tuh kayak nampaknya kayak sesuatu yang kiamat gitu. Aduh, saya harus pindah ke Kalimantan. Indonesia juga kok gitu kan. kira-kira. Iya. Tapi kan persoalannya dari jauh ke Kalimantan aja, kalau di luar negeri mungkin itu sudah perpindahan negara kali ya, Prof ya. Nah, ini yang memang ada buat kita adalah sebuah kekayaan, tapi juga sebuah tantangan. Negara kita luas, tapi kita selalu membayangkan, oh Jawa dan Kalimantan dipisahkan oleh Laut Jawa. Kalimat dipisahkan itu, kalau di Lemhanas sekarang kita buang. Oh. Harusnya adalah Jawa dan Kalimantan disambungkan oleh Laut Jawa. Jadi tidak menegasikan. Itu persepsinya akan berbeda gitu ya. Kalau Oke, kita dipisahkan, seolah-olah kalau pindah itu terpisah gitu. Oke. Tapi kalau kita disambungkan, loh itu bagian dari kita kok. Gitu. Laut pun bagian dari kita. Bagian dari kita. Oke. Jadi nggak hanya daratan-daratan saja ya, Prof Persepsi ya. itu yang barangkali kita coba tularkan gitu ya. Tapi kan memang kekhawatiran publik ini menjadi mungkin bisa dikatakan wajar kali Prof ya. Orang pandemi 2 tahun tuh kesulitan ekonomi, kemudian baru mau recovery, BBM naik, tadi perang Rusia Ukraina. Jadi publik mengkhawatirkan apa benar nih kita mau pindah. Nah, itu untuk menjawab tantangan itu tuh kayak gimana, Prof? Kita akan jawab di segmen berikutnya, Prof. Oke. Jangan kemana-mana. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dan bersama dengan Prof Dadan kita akan lanjutkan diskusi terkait IKN. Ya. Tadi saya sempat menanyakan ini publik khawatir, Prof. Apalagi alarm-alarm resesi kita mulai, BBM kemudian naik sehingga alokasi anggaran pun ada yang dialamatkan untuk IKN, pembangunan IKN ini. Ada banyak persoalan. Nah, ini menjawab tantangan-tantangan ini bagaimana kira-kira, Prof? Jadi kalau saya ini bukan diskusi, kita ngobrol gitu ya. Oke. Tapi ngobrol tapi ada nuansanya begini. Tadi saya mengatakan kalimatnya adalah tidak ada satu orang pun yang akan tahu masa depan akan terjadi apa. Yes, exactly. Dan kemudian kalau kita harus pindah dari satu tempat ke tempat yang lain atau kita harus merubah mindset kita, itu ada kekhawatiran tadi bahwa kita ingin lebih baik, tapi kita segan untuk berubah karena kita tidak yakin. Ragu. Atau itu normal. Apakah nanti akan lebih baik daripada sekarang? Apalagi sekarang kita punya beberapa posisi dan segala macam. Walaupun itu adalah dinamika. Oke. Gini, Bang Sultan, kalau saya kembali lagi kepada individu aja. Oke. Saya akan beli mobil kalau saya punya ini. Persoalannya kita kan nggak akan pernah beli mobil. Ya. Karena situasi akan selalu ada.
inflasi selalu ada. Tapi nah ini kalau lagi kita mengatakan, saya tahun depan harus beli mobil, saya tahun depan harus sekolah, saya harus tahun begini. Akan kebutuhan biaya seperti ini, akan tingkat kesulitan dan tantangan. Maka tekad itu sebenarnya yang menjadi modal kita berjalan. Betul kita harus rasional. Nah sekarang misalnya untuk membangun kan akan ditanya, oh ya cita-cita boleh sih gitu kan, tapi ukur juga kemampuan. Cost and benefitnya seperti apa Gitu dan kan. lain-lain sebagainya. Jadi kalau kita seperti tadi, benefitnya sudah kita bayangkan. Anggap saja dalam bayangan saya pembangunan atau keinginan baru itu jadi investasi, bukan Oke. cost. Kalau dalam hitung-hitungan ekonomi, kalau cost itu sesuatu yang terbuang. Oke. Tapi kalau suatu investasi, sesuatu yang akan kita ambil Cost berikutnya. itu jangka panjang berarti Nah, ya. Satu di situ kalau kita bicara, seandainya asumsi kita atau bayangan kita ingin memeratakan. Tujuan negara Indonesia itu apa sih? Satu adalah melindungi seluruh rakyatnya. Yes. Seluruh ini ada kalimat seluruh Oke. kayak gitu. Kedua, kemudian mencerdaskan kehidupan bangsanya. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi seluruh juga kehidupan dari bangsanya. Yang ketiga, kita ini adalah ingin meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi pada saat kalimat seluruh, bayangan kita adalah bagaimana kemudian Indonesia ini bermanfaat bagi seluruh orang. Bukan mensejahterakan orang Jawa saja. Gitu Oke. ya. Saya tidak mau bicara seperti itu, nanti dimarahin gitu ya. Tapi bahwa penduduk Indonesia itu ada di mana-mana. Sumber daya kekayaan ada di mana-mana. Mungkin orang yang tidak pernah ke Kalimantan akan membayangkan, wah hutan misalnya kan. Saya baru 2 bulan yang lalu dari sana. Kemudian saya melihat ada sungai yang besar, yang jernih. Dan itu kalau dijadikan pusat listrik tenaga air misalnya kan, maka kita sudah menginset satu pemikiran bahwa energi kita sangat tidak tergantung lagi dengan energi fosil. Nah, di Jawa agak susah sekarang membangun seperti itu. Karena contohnya di Jakarta. Di Jakarta itu tidak ada sungai atau sedikit sungainya tapi banyak jembatannya. Oke. Di Kalimantan sungainya banyak, Jembatannya sedikit gitu ya. Jadi kalau kita berbicara dari spasial tadi gitu ya, kalau kita obrolan, nah ini ada karena tujuan kita adalah bagaimana sebetulnya memeratakan kemakmuran. Salah satunya adalah merubah magnet, gitu kan? Itu yang. Kenapa sekian tahun? Coba kita lihat aja program transmigrasi. Program transmigrasi itu apa? Mencoba kemudian memberikan alternatif kehidupan. Ini Kalimantan masih Indonesia kok, Papua masih Indonesia kok, Sumatera masih Indonesia kok. Kenapa semua buku kota di Jawa? Tapi orang akan bertanya, oke saya ke Kalimantan, tapi di Kalimantan ada apa? Oh sekarang ada ibu kota. Nah misalnya kan. Jadi yang tetap maju di Jawa tetap maju, yang belum maju di leverage faktornya. Kita harus cari apa faktornya. Nah mengenai biaya, tentu saja ada optimasi karena kan kita tidak tahu nih tiba-tiba hari kemarin Pak Jokowi pun memberikan, saya baca gitu, memberikan arahan bahwa bukan hanya Indonesia loh yang sekarang ini terkena resesi bahkan stagflasi, tapi ada 180 negara, ada sekian-sekian. Nah, nanti cita-cita kita pindah ke IKN, tapi kan skalanya bisa kita sesuaikan. Jangan sampai kemudian tingkat kesulitan itu menyurutkan keinginan baik kita. Tinggal skalanya aja. Tinggal skalanya saja. Yang paling penting kita berbicara nanti mungkin ini judul jurnal bagus sekali karena ada transformasi budaya gitu ya. Zaman sekarang ini bukan zaman yang hanya tergantung dari fisik. Sepakat. Cyberspace gitu ya. Bahkan kita berbicara, panjang kan, rame kan, bagaimana membuat Kalimantan menjadi metaverse gitu ya. Augmented reality gitu. Saya pernah masuk kapal selam di Perancis 2 tahun yang lalu. Itu saya tidak pegang lagi kapal selamnya, tapi saya hanya pakai kacamata. 29 tahun lalu saya sekolah di sana, saya harus menyentuh pesawat. Fisiknya harus Fisiknya, masuk ruangannya. Kemarin tuh enggak, cuma pakai Google. Begitu masuk saya lihat skala 1:1. Nah, jadi kalau kita memakai pemikiran seperti itu, jangan dibayangkan lagi, waduh kita harus membuka hutan segitu luasnya. Kita bisa mengoptimumkan dengan kondisi yang tadi.
Itulah rasionalitasnya. Tentu saja kalau kemarin sebelum pandemi atau sebelum adanya resesi, kita ingin bikin rumahnya 5 lantai gitu kan. Ya sekarang 2 lantai dulu deh. Yang paling penting fungsinya. Misalnya itu bisa loh. Tapi tidak melunturkan Tapi mimpinya. tidak melunturkan mimpi kita ingin punya sesuatu yang baru. Apalagi sudah diundang-undangkan. Oh iya. Jadi perintah konstitusi juga pada akhirnya. Itu ada satu perintah konstitusi yang barangkali perlu kita sadarkan sekarang, ini harus menjadi keinginan bersama. Kalau keinginan bersama, maka kita akan tanggung nih rame-rame gitu kan. Ya kita katakan nggak apa-apa deh, saya mengurangi kenikmatan hari ini, tapi akan dinikmati kenyamanan oleh anak saya di masa depan. Kan, gayanya gitulah kira-kira gitu. Itu kalau kita bicara futuristik gitu ya. Dan itu tantangan perpindahan atau transformasi manajerial kali ya Prof ya. Jadi dari tradisional ke agile manajerial terus futuristik itu kan keraguan-keraguan pasti. Dan kadang-kadang gini, kadang-kadang kan bedanya. Saya mencoba menjadi, karena di semua Pak Sultan juga anak muda gitu, saya mencoba jadi anak muda. Bedanya apa sih orang tua dan anak muda? Orang tua itu selalu bicaranya masa lalu. Zaman bapak dulu. Kalau anak muda enggak, zaman ke depan saya ingin. Nah, kan kita ingin berbicara. Kita lihatlah Khalil Gibran. Khalil Gibran itu akan berbicara, kita tidak bisa memaksakan pikiran kita kepada anak kita di masa depan. Tapi kita bisa memberikan jalan. Jembatan. Kira-kira kayak gitu lah. Saya sih selalu optimis. Jadi memang optimis sekali. Kayak biar tambah optimis silakan diminum tehnya juga nih, Bro. Ini nih yang bisa Iya. Nah, tadi kita sudah banyak kita bahas ya, Prof. Terkait dengan penamaan. Ini kan dinamakan dengan Nusantara. Semangatnya tentu ingin meleburkan gitu ya pemisahan-pemisahan antar daerah gitu ya, sehingga disebut Nusantara. Atau makna secara filosofisnya ini kenapa kemudian memilih nama Nusantara ya, Prof? Kalau saya mungkin karena bukan saya yang memilih gitu ya. Tapi saya mencoba mengatakan tepatkah tidak gitu ya. Ini kan pandangan saya terhadap pemilihan itu. Nah kalau kita lihat tadinya ibu kota Jayakarta gitu ya. Itu ada historisnya akhirnya di Jakarta Betawi. Dan kalau saya waktu itu kenapa misalnya Jakarta dijadikan ibu kota, saya cuma membayangkan dulu orang belum tahu Indonesia tapi tahu Jakarta. Nah terus kita katakan Jakarta itu ibu kotanya Indonesia, jadi orang kenal Indonesia. Sekarang semua orang tahu udah Indonesia. Oh Indonesia itu ada Jakarta, ada Bali, ada Medan, ada segala macam. Tapi kita mengatakan ke dunia bahwa kita punya cara pandang melihat wilayah kita dengan wawasan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara itu adalah cara pandang kita melihat dari ujung barat sampai ujung timur itu satu kesatuan. Kita istilahnya adalah dari Aceh sampai Papua, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, itulah Nusantara. Nah, barangkali itu yang menjadi sekarang merepresentasikan. Jadi kita akan mengangkat Indonesia loh dalam sudut pandang Nusantara satu kesatuan. Maka ibu kotanya diberi nama itu. Menjadi sebuah ikon. Jadi pandangannya tidak parsial Bali saja, tidak. Lombok saja, Jakarta saja. Justru saya ini menduga gitu ya, membayangkan kalau saya mau membuat sesuatu yang baru, maka saya harus mencari sesuatu yang merepresentasikan. Nah, tapi kalau misalnya saya pindah gitu, terus saya memakai daerah situ, nggak ada salahnya juga. Tapi kan kita ingin menjadi ikon Indonesia di dunia, maka saya cari sebuah imajinasi apa sih yang bisa merepresentasikan. Nah sekarang mereka akan mengenal Nusantara. Kenapa Nusantara? Karena ini adalah bagian dari timur ke barat. Itu kepentingan nasionalnya. Kebetulan di Lemhanas itu kan salah satu konsensus dasar kita adalah wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara itu cara pandang kita melihat Indonesia merupakan bagian keseluruhan yang tidak terpisahkan dari berbagai pulau yang kita miliki. Jadi buat saya, kalau gitu ini jenius juga nih yang memilih. Pak Jokowi ini hebat sekali mengambil satu nama yang akan merepresentasikan cara pandang kita. Termasuk desain pembangunan ya Prof. Ini kan memang menjadi salah satu kepentingannya adalah mentransformasikan budayanya. Sehingga IKN yang akan dibangun ini akan membuat sebuah campaign smart city, smart people, smart government, smart economy. Tapi seberapa besar sih peluang kita menciptakan? Karena taruhlah di Jakarta, di Bogor, di pedesaan aja listrik ada yang belum sampai itu banyak Prof. Kemudian
banyaklah persoalan-persoalan. Nah, kita mau pindah, smart city-nya memungkinkan nggak? Jadi gini, pertama kita smart city gitu ya. Itu kan kalau kata orang Prancis ala mode gitu ya. Oke. Lagi dalam ada smart city ada. Tapi saya ambil aja bahwa sebenarnya sebuah kota kalau di Indonesia kan lah kota cerdas gitu. Kota cerdas. Apa sih kota cerdas? Apakah kota cerdas yang pada teknologi saja? Tidak. Oke. Kota cerdas itu adalah kota yang nyaman buat kehidupan manusia. Nyaman ya. Oke. Nah, kecerdasan itu harus dibikinkan, dirumuskan bahwa kota itu akhirnya didukung oleh energi yang lebih mudah. Oke. Misalnya sekarang kalau kita berbicara sekarang nih memungkinkan kita mengintegrasikan antara keinginan dan teknologi. Karena bagi saya teknologi itu kita definisikan bukan alat keras gitu ya, tapi teknologi itu adalah sebuah cara yang dipikirkan manusia untuk mempermudah kehidupan manusia. Betul. Bentuknya bisa mesin, bentuknya bisa alat-alat, bentuknya bisa Sistem, pemikiran, bisa bisa macam-macam sistem, lah ya. bisa segala macam. Jadi ini adalah ada perkembangan gitu ya. Setiap saat kita berpikir gimana lebih mudah, gimana lebih mudah, gimana lebih mudah. Kalau dulu kita berbicara energi misalnya, kita ambil kayu kita bakar, dapat energi. Kalau sekarang kita tinggal buka keran, yaitu gas gitu kan. Iya. Ini lebih mudah bagi manusia. Oke. Dan kemudian kita berbicara lagi sekarang, misalnya kompor kita bilangnya nyala gitu, nyala dia, mati. Atau kita bilangkan nyalakan kompor sampai air saya mendidih, terus saya berangkat. Begitu air mendidih, kompornya mati sendiri. Oke. Ini semua adalah hasil pikiran manusia untuk itu. Nah kalau kita nyatakan apakah mungkin? Oh sekarang ini sangat mungkin. Justru kita harus mencanangkan rumah kita yang di masa depan itu harus rumah yang cerdas. Rumah yang cerdas kalau orang teknik industri kayak saya, yang efisien dalam pemakaian resources. Kita sudah bukan zamannya lagi menghambur-hamburkan natural resources. Energi, ya. Yang kedua tapi harus efektif. Kita cari metode yang pas ke kebutuhan. Supaya apa? Supaya produktif, supaya kita hidupnya nyaman. Nah, ini bukan sebuah bukan sebuah ketentuan yang pasti, tapi kayak rule of thumb gitu bukan. Tapi biasanya orang informatik nih, kalau harus memodifikasi program, mereka katakan, enggak, saya bikin aja program yang baru deh. Memodifikasi itu kadang-kadang lebih sulit gitu daripada membuat yang baru. Nah sekarang kita bayangkan, kita akan pindah pada sebuah kota yang virgin, daerahnya segala macam. Maka cita-cita kita untuk yang tadi, membuat kota yang lebih cerdas, lebih nyaman ditempati, ini ada saatnya sekarang. Semua kita pikirkan bagaimana cara rumah energinya yang paling nyaman. Bagaimana juga kita hubungan dengan lingkungannya. Jadi ada smart city dari energi, ada smart ekonomi, ada semuanya smart. Artinya semua difikirkan cara cerdas memanfaatkan energi yang mungkin renewable, sesedikit mungkin tapi cukup gitu kan. Penerangan juga, itu sebenarnya arahnya smart. Tetapi juga kita respect terhadap lingkungan. Jadi kalau saya kata kuncinya adalah bagaimana kita membuat kota yang lebih nyaman bagi kehidupan manusia tanpa menghambur-hamburkan alam gitu ya, natural resources. Nah itu makanya sekarang ada smart city, ada green economy, ada circular economy. Dan itu memungkinkan diciptakan saat memang perancangan dari hulu hingga penerapan di hilirnya kita persiapkan gitu ya Prof ya. Memang tidak mudah gitu ya. Saya kemarin ke sana, saya lihat hutan, tidak dibayangkan. Kita kan sudah terbiasa kemudahan karena dibuat mudah. Misalnya sekarang saya tinggal ke kota, bukan ke toko gitu ya. Saya tinggal beli alat listrik, saya pasang. Kalau di sana kita harus rencanakan dulu. Perangkat dasarnya. Tapi perencanaan itu didasarkan kepada pemikiran kita bahwa masa depan di ibu kota kita ini harus ditata sedemikian rupa. Yang tadi saya bayangkan tiba-tiba saya berimajinasi ada gedung semua antar dipisahkan bukan sama koridor. Karena koridor harus jalan. Dipisahkan sama kendaraan yang keliling misalnya gitu ya. Wah, tanpa supir dan ini udah sama imajinasi Flash Gordon zaman dulu. Bukan tidak mungkin sekarang semua teknologi ada. Dan kita sudah masuk di dalam cyber era gitu ya. Dan memang sudah masuk pada zamannya, Prof. Oh iya. Jadi sekarang pada zamannya kan smart city juga ada orang yang mendefinisikan adalah membangun kota dengan mengintegrasikan teknologi informasi.
Gitu kira-kira ya. Dan ini menjadi salah satu indikator peradaban modern, Prof. Smart City ini. Gini, peradaban itu saya tidak menerjemahkan orang beradab kalau sudah pakai teknologi, tidak. Oke. Orang beradab itu kalau sudah memanusiakan manusia. Cara pandangnya. Cara berarti, pandangnya Oke. bahwa dengan memakai teknologi kita lebih jadi manusia, itu beradab. Contohnya, jadi saya tidak menyatakan, wah kalau saya sudah pakai handphone itu berarti beradab, nggak juga gitu ya. Tapi gini, waktu katakanlah James Watt menciptakan mesin, kenapa? Karena tadinya manusia itu bekerja dengan memakai ototnya, dengan muscle-nya. Dia bikin otot segala macam. Konvensional sekali. Nah, tapi saat itu memang itulah yang dipunyai. Oke. Tapi ada satu hal bahwa manusia itu dilahirkan yang lebih hebat itu bukan ototnya, otaknya gitu. Jadi ada 2 GO, golongan otot, golongan otak gitu. Nah, begitu kita masuk otaknya, kita berpikir, gimana sih cara kerja? Kita sedikit tenaga otot kita, tapi kita pakai kecerdasan kita untuk menghasilkan lebih banyak. Oh, kalau gitu tadinya pakai tenaga air, tadinya pakai tenaga kuda, kita transformasi. Maka otak kita menciptakan sebuah mesin. Zaman dulu kita menyatakan kalau ada kendaraan, mesin, namanya adalah berapa tenaga kuda. Gitu kan, horsepower. Yap. Itu sebenarnya dari situ. Nah, makin lama, terus orang-orang kita berbicara. Kenapa kemudian sekarang ada email? Saya bicara misalnya ada teknologi, nggak sebutin namanya, tersebut iklan. Satu industri, dia kalau mau membuat sesuatu, dia tawarkan kan ke seluruh dunia. Yes. Saya akan membuat produk ini. Apakah Anda bisa mensupport saya? Nah, mereka akan nanya, produknya seperti apa speknya, spesifikasinya. Maka saya biasanya membuat seperti ini. Difotokopi, dikirim ke seluruh, sehingga orang bisa menjawab. Orang membaca, dia jawab lagi pakai dokumen, dikirim lagi. Hard copy lagi. Nah, sekarang orang berpikir, waduh, biayanya mahal, lama waktunya, capek ngisinya. Yes. Kenapa? Sekarang saya bikin aja pakai dokumen. Saat saya dokumen, lemparkan ke udara lewat internet, semua bisa membaca. Saat itu bisa menjawab, saat itu bisa dinilai. Real time bisa direspon. Real time bisa direspon. Oke. Nah, maka kemudian saya peradabannya bukan karena pakai teknologi. Kerja kita semakin smart, nah, semakin cerdas dan semakin mudah gitu kira-kira. Karena kalau handphone menjadi ciri, sosial media kita sangat bising, tidak mencerminkan peradaban modern. Padahal, nah tadi antara yang tadi ya, kita loncat di dalam pemakaian alat dan kita loncat di dalam kecerdasan. Oke. Nah, Wah, supaya beriringan bagaimana dong, Prof? Loncatnya jadi sesuai, jadi memang adabnya ada, peradabannya juga ada. Kita jawab di segmen berikutnya, Prof. Jangan kemana-mana. Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dan juga ada Prof Dadan. Ini berapa SKS berarti kita panjang sekali, asik sekali, dan saya menikmati diskusinya. Tadi sebelum break kita membahas bahwa peradaban itu bukan tentang teknologinya, bukan tentang fisiknya, tapi cara pandangnya, Prof ya. Jadi orang sekalipun megang handphone belum tentu dia manusia modern. belum tentu dia beradab gitu. Belum tentu dia beradab. Caci maki bisa dia lakukan. Iya. Nah, itu tadi kata Prof ada loncatan. Jadi otaknya atau peradaban secara pribadinya tidak dilakukan tapi langsung makinya. Nah, ini supaya beriringannya gimana, Prof? Jadi gini, ini memang bukan gejala umum gitu ya. Kita memang harus mengakui. Kan sekarang semua orang mengatakan bahwa kita sudah masuk di dalam era digital. Yes. Era digital itu apa sih gitu ya? Apakah semua itu tadi bertaraf elektronik? Saya mencoba mempersepsikan lain lagi. Sebelumnya adalah kita namanya era analog. Yang kedua adalah era digital. Saya hanya melihat karakternya. Analog itu adalah sifatnya sinusoidal. Sinusoidal itu adalah selalu kita berbicara kalau hari ini kita tidak mendapatkan, nggak apa-apa ada besok. Kalau hari ini saya tidak menanam gitu kan karena ketiduran, nggak apa-apa, tunggu hujan besok gitu ya. Di era digital nggak begitu. Hari ini ada, jangan harap besok ada seperti hari ini. Tertinggal gitu ya. Nah, tapi ini harus betul-betul dipercepat kita. Kenapa? Karena
kalau dunia sudah masuk pada era 4.0, bahkan sekarang 5.0, komunitas robotik dan sebagainya. Nah di Indonesia ini mungkin pergerakannya agak lambat. Oke. Percepatannya ya tidak mau ya ada edukasi. Dan makanya kita nyatakan zaman sekarang kita harus mengikuti ada literasi digital, Yes. literasi informasi gitu ya. Oke. Tapi jangan lupa ada human literasi. Oke. Ini yang menyebabkan kita beradab atau tidak beradab. Kita pindah loncat teknologinya, kita cuma hanya literasi digital dan literasi informasi, tapi kita tidak punya human literasi. Human literasi itulah yang membuat kita menjadi manusia. Oleh karena itu harus sejalan. Oke, kalau kita sekarang ini sendiri, saya kalau suka bercanda, gimana Indonesia sudah masuk 4.0 nggak? Sudah. Tapi di Indonesia punya persoalan yang luar biasa harus kita pecahkan. Kenapa? Karena yang hidup di industri 0.0 masih ada, di 1 masih ada, di 2 masih ada, di 3 masih ada, di 4 masih ada, hidup dalam waktu yang sama. Gitu. Ini kalau kita bisa memimpin bangsa Indonesia, ini luar biasa sebenarnya. Kenapa? Karena kita masih menghadapi. Kalau di tempat yang lain, misalnya bukan kita mengidolakan yang lain, mereka dipaksa. Oke. Dipaksa kalau udah pindah generasi, pindah teknologi, Standarnya juga terus harus jalan. pindah. Oke. Jalan gitu. Nah, mungkin di sini inilah sebenarnya persoalan kita adalah ada gap. Nah, harapan kita gap itu harus dikurangi gitu. Yes. Gap kemakmuran, gap kepintaran, gap. Nah sekarang saya ambil lagi deh, ini menjustifikasi bahwa kita memang sudah saatnya memajukan pulau-pulau yang lain. Oke. Adalah internet. Misalnya ya. Oke. Karena sekarang kita masuk ke internet. Ya. Kita dalam pandemi kita merasa bahwa pendidikan kita di Jawa relatif nggak apa-apa lah belajar dari rumah. Oke. Internetnya manteng terus gitu. Masih bisa. Nah sekarang di luar Jawa gitu. Oke. Itu yang namanya sedang dibuat palaparing. Oke. Tol langit gitu istilahnya. Nah, jadi kalau kita yang lain-lain, kita sudah masuk dalam era digital, tapi infrastruktur di Jawa dan luar Jawa masih ada gap. Maka kemudian 4.0-nya ada di Jawa, tapi 1.0-nya ada yang lain. Terus apa dong tujuan nasionalnya? Justru semangatnya malah meniadakan kalau seperti itu. Itu yang kembali kepada, karena saya di Lemhanas, loh tujuan nasional kita kan ingin melakukan pemerataan. Bukan cuma kemajuan, tapi kemakmuran berkeadilan. Bahasa normatifnya gitu kira-kira. Oke, iya. Nah, kita bahas lagi balik soal IKN di persoalan pembiayaan, Prof. Ini juga menjadi kekhawatiran ketika kabar juga banyak publik akhirnya dikabarkan investor kita ada yang cancel misalkan. Iya. Dan lain-lain sebagainya. Ini BBM ditarik karena buat IKN. Kita jadi susah dan lain-lain sebagainya. Ini gimana skema pembiayaan untuk IKN? Ini sebenarnya tantangan bagi kita. Seperti yang tadi kita katakan bahwa kita tidak tahu ya. Artinya berbagai kejadian sekarang foresight kita melihat ke depan, adanya pandemi, adanya perang Rusia Ukraina. Sekarang sebenarnya begini. Kenapa harga BBM harus kita naikin? Marahin tuh Rusia sama Ukraina. Terus ada orang mengatakan, kenapa sih bisa nggak diturunkan? Saya katakan gini, ceritanya jangan turunkan, damaikan tuh Ukraina Rusia gitu. Jadi gara-gara Zelensky sama ini ya bro, Putin. Jadi saya sedikit supaya kita agak mengerti backgroundnya. Ini 60% energi di Eropa Barat, di bawah gitu ya, itu dari atas dari Eropa Timur. Itu gas dan minyak atau bahan bakar dari Rusia, dan dari Rusia itu lewat Ukraina. Rusia sama Ukraina lagi berantem. Jadi pipa yang melalui Ukraina terpaksa diberhentikan dong ya. Iya. Ada memang melambung nih pipanya lewat lautan. Belum selesai sampai ke Jerman. Nah, padahal musim dingin. Saya pernah hidup di Eropa. Musim dingin kalau kita nggak punya bahan bakar untuk memanaskan, mati kita. Jadi gitu ini kan. masalahnya orang berantem di jalur perdagangan. Di jalur energi. Energi. Orang melihat Ukraina kecil. Ukraina itu adalah satu negara yang punya industri logam dan senjata 1842. Dan dia sangat berpengaruh. Nah, kejadian itu, dinamika itu harus kita hadapi. Jadi, waktu membangun, kita memang sudah berpikir, kalau hanya mengandalkan APBN, nggak bisa. Nanti kan nggak kebagian yang lain. Tapi gini, orang mengatakan, loh kalau nggak APBN, apa dong? Skemanya banyak.
ada PPP gitu ya, Oke. private partnership gitu. Kemudian ada bahasa Indonesianya lah, kerjasama pemerintah dan badan usaha. KPBU. KPBU. Oke. Terus orang mengatakan, lu kalau KPBU, ini pemerintah terus nanti dikuasai dong sama badan usaha. Oke. Nah, pola itu yang harus kita coba dirubahkan. Bahwa sebenarnya kedaulatan tetap. Tugas negara tuh banyak. Nah, salah satunya juga adalah kenapa sih kalau kita kerjasama pemerintah dalam melindunginya dan bidang usaha kemudian di dalam kerjasamanya. Bahwa sekarang ini kemudian investor, waduh, ya semua dunia sedang waduh gitu ya. Tapi kan skema kita berpikir, oke, kalau negara harus menanggung semua kegiatan, ya terus ada keterbatasan. Tapi tentu saja pada saat kita kerjasama, fungsi negara sebagai manajer negara, tetap dia harus yang mempunyai otoritas. Kemudian dia menyertakan bidang usaha, ada BUMN, badan usaha milik negara, ada BUMS, badan usaha milik swasta. Bisa juga kemudian yang kecil UMKM. UMKM itu jangan dianggap perusahaan miskin. Oke. Buat saya adalah skalanya. Justru itu proteksi ekonomi kita yang menyelamatkan. Tahun 89. Oke. Memang kecil-kecil tapi banyak gitu Iya. ya. Satu di situ. Kedua, kalau perusahaan besar, pegawainya banyak. Oke. Kalau perusahaan kecil, ya pegawainya kecil. Tapi kan penghasilan per orangnya jadi sama. Yes. Nah, itu harus dipandang seperti itu. Jadi betul sekarang kita harus rasionalisasi lagi anggaran, tapi prinsip dasar menyertakan bidang usaha atau KPBU, yaitu kita usahakan terus dengan sistem kontrolnya dan macam-macam gitu kan. Jadi jangan semua kerjaan untuk mengelola negara ini dibebankan kepada pemerintah. Kalau kemudian rakyat juga bisa berpartisipasi, tapi kontrol sistemnya, ujung-ujungnya jangan sampai ada ketidakadilan kembali gitu. Yes. Kira-kira di situ. Itu skema KPBU. Bang, banyak yang harus dijelaskan untuk membangun IKN ini ya, Oh, Prof. banyak ini. Bukan gini, artinya gini. Sebenarnya mungkin juga banyak orang juga yang saya juga sebagai tadi gitu mempelajari gitu, mempelajari dan menganalisis apa. Nah, kita kemudian jangan again dulu gitu, tapi kita boleh dong berbeda pandangan dan mengajukan sesuatu. Yes. Pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Pertanyaan, kemudian tadi usulan Yep. gitu kan. Tapi dengan semangat yang tadi, saya kalau tanya mau nggak Anda punya rumah baru gitu? Punya, tapi kalau nyata punya tapi nggak usah keluar biaya, ya nggak mungkin. Ngerampok gitu namanya. Nah, ini nih yang harus didiskusikan gitu dengan baik. Bahkan di Pervedi APBN 2023 itu dialokasikan 27 triliun hingga 30 triliun untuk pembangunan IKN ini, Prof. Itu kira-kira hitungannya kan 20%. Tadinya kan kita berbicara bahwa sampai katakanlah berwujud gitu, berapa sih kebutuhan? Kan kita selalu bicara begitu. Hanya memang kita hitungnya kan tidak selalu ujung gitu ya. Kita kan per tahun. Oke, kalau tahun ini kita bisa membuat seperti apa? Jadi dari total biaya ini, pemerintah mungkin berpartisipasi 20% deh. Misalnya yang lain. Nah, tapi kemudian ya kita juga harus bantu bidang usaha. Badan usaha itu tidak bisa diabur begitu aja. Nah, oleh karena itu apa sih bagian pemerintah? Nah, dengan 27 triliun itu sendiri, saya melihatnya, saya baca-baca gitu, untuk menyiapkan infrastruktur dasar. Oke. Nah, dengan adanya infrastruktur dasar, maka badan usaha itu tidak terbebani. Oh. Kasarnya begini deh, kenapa industri mobil kita nggak maju? Karena kita minta mereka juga untuk riset logam. Riset logam harusnya perguruan tinggi dan pemerintah. Setelah tahu formulasinya, bidang usaha masuk, nih rumusnya gitu. Karena kalau bidang usaha dituntut dia harus riset ke hulu, nggak selesai nih, biayanya udah kebanyakan, mobilnya belum jadi gitu kan kira-kira. Jadi kalau sekarang infrastruktur dasar tuh begitu. Menyiapkan dulu semua yang katakanlah tidak bisa dilakukan oleh badan usaha secara sendiri. Investor pun akan mikir loh, belum ada perangkat dasarnya. Dan kita tahu lah kalau investor atau apapun, logikanya betul. Kalau saya akan bikin perusahaan, jalannya belum ada, berapa sih saya biaya jalan? Tapi kalau hanya untuk akses ke jalan yang sudah disediakan, oke, tanggungan saya. Nah, oleh karena itu pemerintah bikin infrastruktur. Kenapa?
supaya nanti kalau begitu sudah ada nih konektivitasnya ke sana kemari. Nah, badan usaha itu akan datang. Memang kalau sekarang misalnya saya undang investor, tolong bangun IKN. Terus gimana? Pokoknya kamu usahakan deh bikin jalannya, bikin listriknya segala macam. Pengusaha gerain kepala, terus kapan saya? Jadi ada pembagian di situ. Nah, saya melihat kelihatannya bahwa alokasi itu adalah untuk infrastruktur dasar yang tadi. Dan akan tercapai, Prof. 2024 17 Agustus kita akan melaksanakan kemerdekaan di sana. Ya, kalau saya sih saya dorong, bahkan saya ingin cepat. Tergantung pemerintah juga gitu ya. Kalau 2024 kita punya ibu kota baru, yang tadi itu tinggal kita bikin skalanya saja. Sebesar apa sih supaya itu tetap berfungsi sebagai ibu kota dan jadi kebanggaan. Makanya kan sekarang ada metaverse, ada segala macam. Kita sekarang bisa ketemu di ruangan udara, ya kebetulan karena saya backgroundnya informatik gitu. Sekarang saya bisa yang tadi itu, kedokteran pun bisa pakai laboratorium augmented virtual reality. Kita seolah-olah membedah orang, padahal kita hanya tangan dan meja kosong. Tapi kita sudah seperti biasa. Nah, ini memungkinkan. Jadi kalau sekarang ada rapat kabinet gitu, ya saya ada di mana, terus ada ruangan di IKN gitu ya, rapat kabinet. Bisa aja gitu. Bisa dari mana-mana gitu. Bisa dari mana-mana. Tetapi tentu saja ikon secara fisik pun bahwa itu adalah simbol kejayaan bangsa, ada sebuah ibu kotanya gitu kan. Ya, saya nggak tahu ntar dimarahin lagi sama pemerintah. Ya ibu kota minimalis lah. Kan sekarang kita yang penting fungsinya gitu. Ya. Jadi memang jadi dulu mimpinya supaya nggak luntur gitu ya, Prof. Iya. Oke. Ya. Dan itu Prof masih melihat memungkinkan. Memungkinkan lah. Kalau saya selalu optimis, jangan kita memakai layu sebelum berkembang gitu. Iya. Nah, mungkin terakhir nih, Prof, untuk ini kan tentu IKN ini bukan untuk generasi-generasi old gitu ya, Prof ya. Tapi memang generasi muda. Anak-anak muda, generasi milenial, generasi Z yang akan memandang Indonesia ke depan mungkin lewat kacamata pembangunan yang kita laksanakan di IKN. Nah, ini bagaimana kemudian meyakinkan anak muda, PNS muda, birokrat muda, pengusaha muda untuk ikut serta mensukseskan IKN ini supaya bukan hanya kotanya doang nih dibangun di IKN, tapi manusianya, peradabannya juga ikut. Gimana, Prof? Nah, itu tadi ya, kita akan mencoba membangun mimpi kita menjadi punya ibu kota yang cerdas gitu. Dan kemudian kita jangan membayangkan bahwa ke Kalimantan butuh 5 jam naik perahu gitu. Siapa tahu yang ke depan akan seperti apa gitu. Seperti itu yang kita. Dan saya yakin kalau yang muda-muda, justru kekhawatiran saya pikir di orang-orang tua. Ya, yang hidupnya yang ditularkan ke anak muda karena. Iya, yang masih lama gitu. Orang anak muda sekarang, jadi gini. Saya akan ceritakan saja. Dulu saya masih hidup di Bandung gitu. Saya lulusan ITB. Orang ITB mencari kerja di Jakarta, orang-orang Bandung. Itu biasanya pagi-pagi naik kereta api gitu, 2 jam subuh-subuh ke sana. Sebelumnya saya tanya sama bapak saya mau kerja di Jakarta. Kata bapak saya, mau cari apa kamu di jalan yang susah kesananya. Tapi pada zaman saya, dengan adanya kereta api, ini sekarang ada zaman-zaman yang lain lagi. Tapi yang paling penting justru kita siapkan adalah bahwa ini milik kita bersama. Jangan hambatan pasti ada. Tapi kemudian cita-cita kita lebih maju di masa depan, jangan menghambat itu. Kalau saya pikir mungkin ada bagusnya di jurnal ini kita kumpulin anak-anak muda, kita tanya gitu ya, survei kecil-kecilan, jangan tanya orang tua, orang tua dorong untuk mau membuat rumah masa depan buat anak-anak muda. Itu yang perlu didorong. Jadi yakinkan anak-anak muda. Tapi gitu, di berita, Prof, anak muda dilihatnya milenial sulit punya rumah. Milenial bisa punya rumah. Itu apa kita bicara? Nah, itu tadi kita katakan, saya nggak tahu ya, mungkin juga salah juga. Kalau kita cek nih ke Prancis nih, ambil 1 orang, kamu punya rumah nggak? Nggak. Kamu punya tempat tinggal nggak sekarang? Kamu tinggal di mana ada? Jadi kita memang masih di dalam peradaban memiliki. Ini saya punya gitu. Tapi kalau saya katakan begini, kenapa sih nggak masuk ke dalam peradaban menikmati? Misalnya waktu saya tanya sama teman-teman, kenapa kamu nggak kerja di swasta? Kenapa jadi dosen? Saya katakan, habis kerja di swasta ngapain? Ngumpulin uang.
Setelah ngumpulin uang kemana? Hidup di luar negeri. Saya 4 tahun dapat beasiswa hidup di luar negeri. Sama juga menikmati, bukan dari uang saya gitu ya. Jadi itu yang perspektifnya dalam kita melakukan fungsi gitu. Tapi kalau kita selalu berbicara ini milik saya dipagerin segala macam, kemudian itu jadi membatasi kita berpikir seperti tadi. Miliknya bukan milik dalam secara fisik, tapi sense of belonging. Itu saya nggak kebayang ya. Ke masa depan itu kita masih memikirkan jarak fisik gitu. Wah, dengan komunikasi sekarang ini udah hilang tuh jarak fisik. Saya bayangkan kalau saya hidup masih muda ke depan gitu ya. Mungkin berbeda dengan zaman lalu. Jadi semestinya anak muda tetap optimis. Kalau generasi paling optimis harus memandang. Kalau saya yang tua aja optimis, gimana yang muda? Oke, terima kasih banyak Prof. Semoga yang kita perbincangkan ini memang betul-betul terwujud. 2024 sudah jadi, istana di IKN, semua perangkatnya, pembangunannya sukses. Generasi milenial juga pindah besar-besaran ke sana. Pindah spiritnya, pindah ekonominya, dan segala. Pindah kecerdasannya. Terima kasih banyak Prof. Baik. Terima kasih juga kepada seluruh pemirsa yang telah menyaksikan. Kita akan ketemu di lain kesempatan, semoga bersama Prof juga ini. Saksikan episode lainnya hanya di program The Journal, hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia.